Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kembali lagi bersama Bapak Ridho. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang jurnal umum. Bagaimana cara mengisi jurnal umum tersebut. Jadi untuk yang pertama, jurnal umum itu jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Selanjutnya, untuk tahapan dalam pembuatan jurnal umum itu sendiri, ada yang pertama pengidentifikasian transaksi keuangan sesuai dengan bukti-bukti transaksi keuangan. Yang kedua, mengenal akun-akun yang terpengaruh dalam transaksi yang terjadi dan menggolongkan harta, utang, modal, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, mengenali pengaruh yang terjadi terhadap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu terjadi penambahan atau pengurangan. Yang selanjutnya, nomor 4, memutuskan posisi setiap akun yang terkait dengan transaksi, entah itu debit ataupun kredit. Itu maaf ya, tulisannya memutuskan posisi maksudnya. Yang kelima, mencatat akun dan saldonya ke dalam jurnal umum dari setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke contoh tabelnya, tabel tahan pencatatan. Yang pertama ada halaman, yang kedua ada tanggal, ketiga ada akun atau keterangan, keempat referensi atau rep, yang kelima ada debit, yang keenam ada kredit. Untuk penjelasannya sendiri, nomor 1 itu referensi informasi keuangan pada buku besar. Yang kedua, tanggal transaksi yang terjadi. Tanggal transaksi ini maksudnya tanggal waktu kita melakukan pembayaran atau ya pembayaran kayak gitulah. Untuk yang nomor 3-nya itu nama akun yang dicatat saat terjadi transaksi sesuai nama akun atau perkiraan. Misalnya kayak menanamkan modal, itu kan namanya modal. Modal nanti ada penjelasannya lagi. Kalau referensi untuk mencatat golongan akun saat posting ke buku besar. Yang kelima ada mencatat akun yang didebit, yang keenam ada mencatat yang dikredit. Selanjutnya ada contoh soal. Pada bulan Januari 2019, Pak Andi mendirikan usaha bengkel dengan nama Bengkel Andi Motor. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1, Andi menyetorkan uang tunai sebesar 15.100.000, perlengkapan 5.250.000, peralatan 12.550.000, dan sepeda motor 22.400.000 rupiah sebagai modal usaha. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 sendiri itu seperti ini ya. Kan yang pertama itu kan di keterangannya kan tadi kas, kas, habis itu bentar. Saya ulang tadi. Kan tadi ada kas, terus ada perlengkapan, terus ada peralatan, ada sepeda motor. Nah, itu kan tadi ada totalnya tadi kan ada nih, ada 15.100.000 tadi kan. Perlengkapannya 5.250.000, peralatannya 12.550, dan sepeda motornya 22.400. Nah, itu kan sebagai modal usaha. Jadi 15.100 bawahnya 5.250.000
Bawahnya tadi 12.550. Terus sepeda motor tadi 22 juta 100. Nah, ntar Bapak perbaiki dulu ya. Tuh, nah. Salah, kita ulang ya. 12 juta 100. Bawahnya 12. Bawahnya 12 juta. Salah. Maaf. 5 juta terus 50 ribu. Bawahnya 12 juta 50 ribu. Terus yang terakhir sepeda motor 20 juta 100 ribu. Baik dulu. Nah, ini yang sepeda motor. Terus modelnya tadi ini dijumlah, ini kan debit, kas, perlengkapan peralatan sama sepeda motor tadi debit. Nah, ini modalnya di kredit jadinya ya kan. Bentar. Jadi kayak gini, modal jadinya dijumlah jadi 55.300. Nah, ini untuk yang hari pertama, kasnya 15 juta, perlengkapannya segini, peralatan segini, sepeda motor segini. Ini modalnya jadinya 55 juta. Ini harusnya ditaruh di tengah ini. Bentar. Bisa. Nah, taruhnya di tengah sini ya, dibedakan ini, ditaruh di sini harusnya. Untuk yang hari keduanya tadi, Andi membayar sewa bengkel untuk 6 bulan sebesar 12 juta rupiah. Berarti ini masuknya ke beban sewa. Jadi gini, beban sewa. Tadi berarti beban sewa ini masuknya ke kredit. Ke debit maksudnya. Mohon maaf. Debit. Berarti 12 juta 400. 12 juta. Salah ini. 12 juta 400. Ini berapa? 12 juta. 12 juta. Terus kan itu yang dipakai kas. Berarti kasnya di sini 12 juta juga. Nah, jadi di bawahnya ini ditulis kas gitu ya. Nah, harusnya di tengah ini, bukan di bawah, pas di sini nih. Nah, di sini juga nih. Untuk selanjutnya di tanggal 3 bengkel anti motor menerima uang tunai sebesar 2.550.000 dari pelanggan atas jasanya yang diselesaikannya. Berarti itu di kas kan, terus bawahnya pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa? Ntar Bapak tulis dulu. Nah, kenapa pendapatan jasa? Soalnya menerima uang tunai sebesar 2.550.000 dari pelanggan atas jasa. Nah, kan jadi kan ibaratkan dapat pendapatan jasa gitu yang diselesaikannya. Jadi kasnya bentar. Kasnya 2.500.000. Nah, pendapat kreditnya 2.500.000. Nah, 2.550.000. Nah, ini mohon maaf nih, taruh di bawah ini harus. Nah, kayak gini. Salah. Bentar. Iya. Untuk selanjutnya yang tanggal 4 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000 rupiah.
Berarti untuk membeli perlengkapan ini secara tunai, nggak ada kredit gitu. Berarti masuknya ke peralatan, masuk ke kas dia. Berarti kayak gini, peralatan, bawahnya kas. Jadi peralatan ini kan 1.500.000 tadi tulisannya. Nah, kreditnya jadi 1.500.000 juga. Nah, jadi kayak gini, yang dari contoh soal tadi, yang Bapak kasih tadi lihat kan. Nah, ini. Nah, ini selanjutnya kan tadi Bapak sudah mengerjakan dari soal 1 sampai 4. Nah, untuk selanjutnya sebentar. Selanjutnya kerjakan dari ini dari 6 sampai ke 31 lah. Jangan kebanyakan ya. 2, 3 sampai 22. Sampai tanggal 22 Januari ini ya. Nih, yang menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Nah, nanti lihat dari sini juga nih. Nah, yang Bapak kasih tahu tadi nih. Kas jadinya masuknya debit, piutang usaha jadi debit. Untuk utang-usaha yang Bapak kemarin kasih tahu juga materinya tentang aturan debit kredit dan penggolongan akun. Nah, gitu. Jadi sekian materi dari Bapak. Bapak harap kalian semua mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.